Mengapa Romo Patris dilaporkan ketika cermin sejarah membuat marah? Dalam era digital dan ruang publik yang semakin terbuka, narasi sejarah tak lagi eksklusif dalam ruang akademik. Romo Patris sebagai imam Katolik menyampaikan rekonstruksi sejarah reformasi Protestan dalam bentuk refleksi kritis di media sosial. Namun narasi ini menimbulkan kemarahan dan pelaporan hukum. Apakah ini soal kebencian atau luka identitas yang terusik dari cermin sejarah? Sekurang-kurangnya ada 5 poin yang akan dipaparkan berkaitan dengan peristiwa pelaporan Romo Patris sebagai edukasi untuk umat Katolik. Yang pertama, fakta sejarah yang tidak ramah ketika melihat reformasi dengan jujur. Reformasi Protestan adalah realitas sejarah yang kompleks. Ia dimulai dengan kritik terhadap penyalahgunaan dalam gereja Katolik, namun juga berkembang menjadi gerakan pemisahan yang melahirkan fragmentasi Kristen secara masif. Tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli tidak hanya menentang otoritas paus, tetapi juga menolak sakramen, menolak tradisi suci, dan menolak peran gereja sebagai otoritas penafsir kitab suci. Romo Patris menyampaikan kembali fakta ini dalam terang dokumen gereja dan ajaran gereja Katolik. Tetapi justru disinilah muncul masalah sejarah yang diangkat kembali menjadi sumber ketidaknyamanan orang banyak. Yang kedua, cermin sejarah mengapa membuat marah? Sejarah berfungsi sebagai cermin. Ia tidak memilih wajah yang ingin kita lihat, melainkan memperlihatkan apa yang pernah terjadi. Bagi sebagian umat Protestan, tafsiran atau penjelasan Romo Patris dianggap tidak netral, bahkan menyinggung perasaan, sehingga banyak yang tersinggung. Namun sejatinya, yang disampaikan adalah luka warisan reformasi, antara lain: 1. Perpecahan tubuh Kristus. 2. Relativisasi kebenaran teologis. Yang ketiga, fragmentasi denominasi yang terus membelah diri. Yang keempat, dogma seperti sola scriptura, sola fide yang kehilangan konteks awalnya. Cermin ini menyakitkan karena mengingatkan bahwa reformasi bukan hanya tentang pembaharuan iman, tetapi juga tentang hilangnya kesatuan yang sakramental. Yang ketiga, sensitivitas iman melawan kedewasaan teologis. Pelaporan terhadap Romo Patris menunjukkan: 1. Sebagian umat belum terbiasa diskursus teologis yang bersifat kritis. 2. Ada keengganan untuk membedakan antara kritik terhadap sistem ajaran atau gagasan teologis dengan penghinaan personal atau kelompok-kelompok tertentu. Ketiga, perbedaan pendapat masih dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai undangan berdialog. Kepekaan iman yang tidak disertai dengan kedewasaan reflektif menjadikan sejarah sebagai musuh, bukan sebagai guru kehidupan. Yang keempat, pelaporan bukan solusi, tapi simptom. Saya ulangi lagi yang keempat, pelaporan bukan solusi, tetapi simptom.
Penggunaan jalur hukum untuk membungkam refleksi sejarah justru mencerminkan kerapuhan argumen. Dalam kerangka masyarakat ilmiah dan demokratis, seharusnya perbedaan pendapat dijawab dengan klarifikasi, bukan kriminalisasi. Jika ajaran iman tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan historis, maka pelaporan hanya menjadi upaya membela penghormatan kosong yang rapuh di balik emosi. Yang kelima, penutup saat iman takut bercermin. Pelaporan terhadap Romo Patris bukanlah soal penistaan agama, tetapi cerminan dari kegagalan sebagian umat beragama untuk menghadapi masa lalu mereka secara dewasa. Sejarah memang tidak menyenangkan bagi semua pihak, tapi sejarah bukan untuk disangkal, tetapi untuk dimengerti agar kita bisa maju bersama. Cermin sejarah tidak menyakiti, ia hanya menunjukkan siapa kita sebenarnya. Yang membuat marah bukan cermin itu, tetapi apa yang tampak di dalamnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.